Welcome back to my channel Muhammad Dendi. Kali ini gue akan ngebahas tentang filsafat. Sorry kalau ada hujan yang noise di belakang, karena kebetulan ya tempat tinggal gue sering hujan gitu. Kalau udah sore atau siang pasti hujan, selalu, setiap hari, nggak pernah nggak hujan. Oke, kali ini kita akan ngebahas tentang perkembangan filsafat atau filsafat dan pengaruhnya terhadap perkembangan pemikiran manusia. Filsafat kalau kita definisikan secara singkat dan simpel itu adalah cara berpikir logis ya. Contoh ya filsafat. Contoh kita berfilsafat. Ketika kita mempertanyakan contoh hujan. Hujan itu datang dari mana? Oh, hujan dari uap. Uap itu dari mana? Dari awan. Awan itu terkena panas, uap itu jatuh dan menjadi hujan. Nah, itu kita sebenarnya sudah berfilsafat sebenarnya. Filsafat adalah berpikir secara logis apa yang kita rasakan dengan indera kita. Indera mata, pendengaran, penglihatan dan sebagainya. Nah, itu filsafat. Tapi Descartes itu salah satu filsuf abad 17 ya. Dia memisahkan raga dan jiwa. Nah, raga dan jiwa itu dipisahkan oleh Descartes ya. Raga itu adalah batinnya. Raga itu adalah materi. Ini seperti tangan, mata, rambut. Itu raga ya. Jiwa itu adalah hati kita, yang di dalam hati kita. Descartes adalah filsuf abad Renaissance ya, itu abad ke-17, itu mengatakan begini. Jiwa dan badannya itu hal yang berbeda. Jadi ketika kalian bisa memisahkan antara jiwa dan badan kalian, nafsu badannya, contoh seks, nafsu makan, nafsu kekayaan materi, itulah nafsu badaniah kita. Tapi jiwa atau nafsu atau batinnya bisa menghambat nafsu tersebut. Nah, maka itulah Descartes memisahkan antara jiwa ya dan badaniah atau raga kita. Ketika kita bisa memisahkan jiwa dan raga kita, kita bisa mengontrol nafsu kita, nafsu seks kita, nafsu contoh nafsu ingin kaya, nafsu ingin hal-hal yang berlebihan, itu kita bisa atur. Itu dari Descartes. Dan kembali lagi ke topik gua tadi, yaitu filsafat dan perkembangan pikiran manusia. Nah, pikiran manusia. Nah, pikiran manusia inilah yang membedakan kita dengan binatang seperti anjing, kucing, dan kambing. Anjing, kucing, kambing memang punya pikiran, tapi pikiran mereka terbatas pada insting mereka. Sedangkan kita manusia bisa beranalogi, bisa memikirkan hal-hal yang lebih panjang dan lebih berakal. Itulah yang membedakan manusia dengan binatang. Pada dasarnya kita sebenarnya sama saja dengan binatang. Dari badaniah, secara badaniah kita dengan binatang itu mirip banget. Tapi secara otak dan jiwa kita berbeda dengan binatang. Karena kita bisa memikirkan hal-hal yang tidak dipikirkan binatang. Sebagai contoh, kita di awal perkembangan filsafat era Socrates, itu manusia mulai memikirkan apa yang terjadi di alam sekitar kita. Itu namanya filosof alam. Ketika itu Socrates menentang keberadaan dewa ya. Jadi waktu itu orang-orang di Eropa abad ke-400 sebelum Masehi, itu udah lama banget, sekitar 2000 tahun yang lalu. Itu orang-orang Eropa berpandangan kalau gagal panen, mereka tuh harus menyembah dewa supaya panen mereka berhasil. Nah, Socrates menentang itu karena kegagalan panen atau cuaca itu tidak ada campur tangan dewa. Nah, ketika itu Socrates itu dieksekusi dengan disuruh meminum racun untuk bunuh diri. Akhirnya Socrates melakukan itu. Dan ketika kematian Socrates diteruskan oleh Plato. Plato ini adalah muridnya Socrates yang meneruskan perjuangan filsafat Socrates di kala itu. Nah, Plato inilah yang mendirikan akademi. Nah, akademi itulah yang menjadi cikal bakal universitas hingga saat ini. Nah, bapak sains bisa kita bilang adalah Plato. Karena Socrates sudah meninggal lebih dulu, maka Plato lah yang meneruskan perjuangan Socrates dalam mengembangkan sains di Eropa. Makanya kita sering dengar Plato itu adalah peletak dasar sains dan ilmu pengetahuan, dan Plato juga yang mendirikan akademi pertama kali di abad 400 sebelum Masehi. Bayangin, 400 sebelum Masehi, dan universitas pertama didirikan itu pada abad 11 sampai 12 ya. Itu universitas pertama Oxford ya. Seperti Oxford atau universitas di Mesir itu Al-Azhar itu. Nah, kembali lagi perkembangan filsafat pada pemikiran manusia. Dengan adanya filsafat, manusia tidak lagi tergantung pada keberadaan dewa tadi. Nah, enggak, gue bukan ateis, gue percaya Tuhan kok. Tapi dengan adanya Socrates itu, manusia berkembanglah pemikiran manusia. Manusia yang mulai berpikir tentang etika, filsafat, apa yang terjadi di alam. Perlu kalian ketahui, Galileo dulu dibunuh hanya karena mengatakan
bumi bukan pusat dari alam semesta. Pada saat itu, kelompok agamawan di Eropa mengatakan bahwa bumi ini pusat alam semesta. Bumi ini pusatnya alam semesta. Setelah Galileo melakukan penelitian, ternyata kita bukan pusat alam semesta. Galileo menemukan teori tentang bumi mengelilingi matahari. Pada saat itu, pada abad 16 ya, abad Renaissance ya. Sebelum Renaissance, abad pertengahan itu ya. Abad pertengahan itu berlangsung pada 400 sampai 1400 Masehi, 1000 tahun ya. Abad pertengahan berlangsung saat itu. Mereka meyakini bahwa bumi itu dikelilingi matahari, mengelilingi bumi. Itu aneh banget kan? Nah, pada akhirnya muncullah Galileo yang mengatakan bumi lah yang mengelilingi matahari dan bumi bukan pusat alam semesta karena ada ribuan atau jutaan atau miliaran planet di luar sana. Nah, abad Renaissance adalah titik balik kebangkitan dari Plato. Setelah abad pertengahan yang dikuasai oleh agamawan waktu itu, bangunlah namanya Renaissance. Nah, pikiran manusia itu berkembang di era Yunani kuno dan era Renaissance. Nah, di Renaissance itulah filsafat atau pikiran manusia berkembang. Muncullah Karl Marx ya, itu pemikir sosialis. Muncullah tentang filsuf-filsuf bagus itu kayak Friedrich Nietzsche. Kalau kalian sering baca Nietzsche, pernah baca Nietzsche, itu berat banget memang sih bukunya. Dan ada lagi filsuf-filsuf abad Renaissance atau kebangkitan Eropa. Mungkin nanti di video selanjutnya gue akan ngebahas tentang Renaissance. Renaissance itu adalah era Galileo, era kebangkitan kembali, dan gue akan baca tentang sejarah filsafat. Actually, jika kalian ingin mendalami filsafat, gue ada rekomendasi buku yang bagus buat kalian. Oke, ini ada Dunia Sophie ya. Dunia Sophie ini buku yang bagus banget buat filsafat, yang cocok banget buat kalian yang ingin belajar filsafat, tapi kalian tuh males ribet, males berat banget. Jadi di dalam buku Dunia Sophie ini, kalian akan, ini bukan endorse ya, gue kebetulan lagi baca Dunia Sophie. Jadi buku Dunia Sophie ini adalah sebuah novel filsafat ya. Buat kalian yang ingin mengenal lebih dalam tentang filsafat, kalian beli buku ini. Mungkin memang harganya agak mahal ya. Ini yang original itu harganya sekitar 135.000 ya buku ini. Mungkin kalian bisa dapat di Tokopedia atau Shopee. Nah, oke, itu aja. Semoga dapat ketemu lagi di video gue selanjutnya. Gue akan ngebahas filsafat lagi. Assalamualaikum. Europas historia kan liknas vid ett människoliv. Oldtiden, forntiden är barndomen. Medelhalden är den långa skoldagen. Och renässansen är 15-årsdagen. Europa kastar sig ut i tillvaron. Experimentens och de stora frågornas tid. De har jorden som ordnar allt detta. Renässans.